Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir Ghaffar dengan NIM 23010120130114 dari kelas Ilmu Pemulihan Ternak B dengan angka asisten Kakak Muhammad Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai heritabilitas, korelasi genetik dan repeatabilitas. Heritabilitas sendiri merupakan sebagian deskripsi dari suatu sifat dalam suatu kelompok ternak pada beberapa kondisi. Hal ini sesuai dengan pendapat Baiduri 2012 bahwa heritabilitas merupakan suatu koefisien yang dapat berubah menurut jenis ternak, sifat, populasi, bangsa, waktu, dan daerah. Heritabilitas memiliki rumus perhitungan yaitu heritabilitas sama dengan 4 dikali alfa kuadrat per alfa kuadrat S dikali ditambah alfa kuadrat W. Hasil perhitungan yang didapat dari data adalah nilai heritabilitas adalah min 0,27 dan heritabilitas bobot sapi pedet adalah 0,45. Kedua hasil heritabilitas tersebut berada di luar rentang nilai heritabilitas, di mana rentang nilai heritabilitas berkisar di antara dibagi menjadi 3 kelas. Bahwa nilai heritabilitas memiliki rentang nilai yaitu antara 0 sampai 1 atau 0 sampai 100%. Heritabilitas dikategorikan rendah atau lowly heritable apabila nilainya 0 sampai 0,15 dan dikategorikan sedang atau moderately heritable pada nilai 0,15 sampai 0,30 dan dikategorikan tinggi atau highly heritable nilainya di atas 0,30. Dari Hidayati tahun 2015. Heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi pedet pada data tersebut masuk dikategorikan di luar kategori. Hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan, yaitu karena data yang digunakan terlalu sedikit ataupun metode statistik yang tidak tepat sehingga tidak dapat memisahkan ragam genetik dan lingkungan dengan efektif, serta kesalahan mengambil contoh serta lamanya waktu dari awal pencatatan sampai pencatatan yang dapat memperbesar galat baku. Krisnamurti et al. 2019. Faktor yang mempengaruhi nilai duga heritabilitas ialah ragam genetik, ragam lingkungan, ragam interaksi genetik dengan lingkungan atau G dikali E, dan tipe persilangan. Yuliani et al. 2017. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai korelasi genetik. Korelasi genetik adalah korelasi yang disebabkan oleh pengaruh gen aditif atau nilai pemulihan antara dua atau lebih sifat. Sedangkan korelasi lingkungan mencakup pengaruh lingkungan dan pengaruh gen non-aditif. Franke et al. 2014. Korelasi genetik memiliki rumus perhitungan yaitu 4 dikalikan cof S per akar dari 4 dikalikan alfa kuadrat SX dan dikali 4 alfa kuadrat SY. Korelasi genetik dapat digunakan untuk menaksir perubahan yang akan terjadi pada suatu sifat apabila seleksi diterapkan pada sifat yang lain. Penaksiran ini berguna untuk menduga apakah seleksi untuk satu sifat tertentu akan mempunyai pengaruh yang menguntungkan atau merugikan pada sifat lain. Disebut juga tanggapan terkorelasi. Hasil perhitungan di atas diperoleh nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi pedet yaitu sebesar min 0,006. Hasil korelasi genetik tersebut berada di luar rentang nilai korelasi genetik, di mana rentang nilai korelasi genetik seharusnya berada di antara min 1 sampai plus 1. Kesalahan data tersebut dapat disebabkan oleh faktor human error ataupun metode statistik yang digunakan tidak tepat. Penyebab nilai heritabilitas lebih dari satu adalah keragaman yang disebabkan oleh lingkungan yang berbeda untuk kelompok keluarga yang berbeda seperti saudara tiri keliru, lalu dapat disebabkan oleh keturunan dan dapat disebabkan lagi oleh metode statistik yang tidak tepat sehingga tidak dapat memisahkan ragam genetik dan lingkungan dengan efektif. Atau kesalahan yang lain adalah mengambil contoh. Yang terakhir ini adalah kesalahan yang penting karena dapat berpengaruh sangat besar apabila populasi yang diteliti itu rentangnya kecil. Misnawati 2017. Nilai korelasi sebesar min 1 hingga min 0,6 dikategorikan dalam nilai negatif yang tinggi, dan nilai negatif sedang yaitu berkisar antara min 0,5 sampai min 0,4
dan bernilai rendah apabila menunjukkan nilai min 0,3 hingga min 0,2, dan akan bernilai sedang atau menengah apabila rentang yaitu min 0,1 hingga 0,1, dan bernilai positif rendah jika bernilai 0,2 sampai 0,3, dan bernilai positif sedang jika 0,4 hingga 0,5, dan bernilai positif tinggi apabila bernilai 0,6 hingga 1. Hamdani et al. 2020. Selanjutnya pembahasan terakhir adalah repeatabilitas. Repeatabilitas adalah suatu parameter genetik yang dapat digunakan untuk menduga nilai maksimal heritabilitas. Repeatabilitas memiliki rumus perhitungan yaitu alfa kuadrat B dibagi alfa kuadrat B ditambah alfa kuadrat W. Repeatabilitas dapat menggambarkan tingkat penyesuaian antara catatan berulang yang berurutan dari ternak yang sama. Nilai repeatabilitas yang tinggi adalah bukti dari determinasi sifat yang diamati. Yulham et al. 2016. Hasil perhitungan data di atas diperoleh nilai repeatabilitas antara bobot lahir sebesar min 0,07, dan sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi yaitu diperoleh 0,9987. Nilai repeatabilitas adalah min 1 sampai 1 untuk rentangnya, dan semakin mendekati angka 1 maka semakin menunjukkan bahwa ternak tersebut akan mengulangi prestasi produksinya saat ini di masa yang akan datang. Habibur Rahman et al. 2020. Dari hasil repeatabilitas tersebut maka dapat dikategorikan dalam rentang min 1 sampai 1, dan nilai repeatabilitas bobot lahir dikategorikan sebagai nilai repeatabilitas yang rendah, sedangkan nilai repeatabilitas bobot sapi dikategorikan sebagai nilai repeatabilitas yang tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Wirani et al. 2020 bahwa nilai repeatabilitas berkisar antara 0 sampai 1 dan dapat digolongkan dalam 3 kategori, yaitu apabila nilai menunjukkan 0,0 sampai min 0,2 maka dikategorikan rendah, dan 0,2 sampai 0,4 adalah kategori sedang, dan lebih dari 0,4 adalah nilai yang tinggi. Nilai repeatabilitas berkisar antara 0 sampai 1. Nilai repeatabilitas yang tinggi menunjukkan tingginya keragaman genetik dan lingkungan temporer yang ditunjukkan oleh nilai repeatabilitas, serta rendahnya keragaman lingkungan temporer. Repeatabilitas atau angka pengulangan merupakan batas maksimum dari angka pewarisan sifat atau heritabilitas. Faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas adalah jumlah catatan yang digunakan, metode perhitungan, tempat, dan waktu pencatatan. Rendahnya nilai repeatabilitas diakibatkan oleh waktu pencatatan yang tidak sesuai sehingga data yang terkumpul salah. Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan mempelajari materi penduga nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, maka mahasiswa peternakan dapat menerapkannya untuk melakukan pemulihan ternak sehingga dapat meningkatkan mutu bibit ternak, memperbaiki kualitas produk ternak, dan memperbaiki reproduksi serta dapat meningkatkan populasi ternak. Dari nilai heritabilitas bobot lahir 1 yang bernilai min 0,27 dan min 0,45 yaitu berada di luar rentang, sedangkan nilai korelasi genetik dari perhitungan didapatkan nilai yaitu min 0,06 yang berada di luar rentang, dan sedangkan untuk nilai repeatabilitas sendiri adalah min 0,07, dan untuk bobot sapi yaitu didapatkan 0,9987. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.